kita butuh orang, ya siapa aja, mau dia orang Aceh, bukan orang Aceh, yang penting dia sayang sama rakyat Aceh. Hampir 5 tahun pemimpin yang ada di Aceh itu berkhianat pada rakyat Aceh. Ya, saya ingin menyampaikan kepada para calon PJ, ya, kalau kalian ingin melanjutkan pengkhianatan yang dilakukan oleh rezim selama ini, kami rakyat Aceh akan lawan kalian para PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-52 tahun kedua, edisi Kamis 17 Februari 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan dan subscribe. Kita juga masih menunggu komentar yang positif pastinya dari rekan PTM Memandum. Rekan PTM, kita berbicara soal menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh, Wali Kota dan juga Bupati yang pada 5 Juli 2022 ada nama penjabat yang mulai bermunculan di media sosial ataupun media online. Nah, nama-nama penjabat ini apakah pasti atau tidak kita tidak tahu ya. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang awas agen PJ bergentayangan. Siapa yang menjadi korban? Bersama narasumber kita sudah hadir di studio PTM Bang Sakya Merijal, Koordinator MPO Aceh. Assalamualaikum Bang Sakya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Datang lagi nih ke PTM Bang ya, Iya. kita ngobrolin soal penjabat gubernur yang mulai bergentayangan di Aceh. Ini terkait ini Bang, yang video Abang viral di Facebook ya, komentar nyo kenjih ya PJ-nya kenyo kenje memandungkan. Nah, ini bagaimana Bang awal isunya muncul penjabat gubernur ini? Iya, dalam 2-3 bulan terakhir ini ya kita lihat perkembangan di Aceh, isu PJ gubernur ini sangat masif sekali ya. Nah, isu terkait dengan siapa yang akan menjadi PJ, bahkan kemudian muncul nama-nama itu. Ya, ada nama-nama yang sudah dikenal karena posisi jabatannya ya memenuhi syarat untuk menjadi PJ, ya terutama para pejabat eselon 1 atau jabatan tinggi media ya, yang berasal dari Aceh. Ya, ada beberapa nama yang muncul. Sebutkan saja salah satu namanya M. Adli Abdullah. Bukan, nanti dulu. Itu. Nanti. Okay. Itu ada Pak Indra Iskandar. Beliau sekarang Sekjen DPR RI, ya kan, eselon 1 itu, eselon 1. Kemudian ada nama Pak Safrijal, Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri. Kemudian ada yang di BNPB juga ada deputi kalau tidak salah Pak Jarwansyah kalau tidak salah ya, itu juga orang Aceh. Saya dengar di Kementerian PU juga ada satu orang Aceh yang menjabat sebagai dirjen ya, tapi tidak populis ya. Yang sering-sering disebut-sebut ini kan Pak Indra Iskandar dengan Pak Safrijal, karena seringkali diberitakan, seringkali dibicarakan lah, baik di media sosial, di warung-warung kopi, bahkan di media mainstream sendiri sudah diangkat begitu. Nah, ternyata cerita-cerita PJ ini makin hari itu makin masif begitu. Semakin banyak diomongin gitu ya. Pembicaraannya semakin luas lah begitu. Sudah masuk ke segala kelompok masyarakat. Dari para pejabat, elit politik, bahkan masyarakat yang biasa nongkrong di warung kopi pun hari-hari sudah ngomong PJ begitu. Ya, sudah ngomong ini siapa jadi PJ. Nah, kondisi seperti ini ya seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan. Ya. Jadi ini yang fenomena inilah yang kemudian kemarin saya bikin vlog gitu. Ya. Ini viral ya pemirsa PTM. Bikin vlog soal ada pertanyaan juga sebenarnya di status Facebook saya sebelumnya, ada pertanyaan dari kawan-kawan netizen, menurut Ron Kiban PJ. Jadi yang selama ini disebut-sebutkan itu kan mendum ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena nama-nama itu muncul, iya ya. Nama-nama itu muncul dihubungkan dengan secara regulasi mereka memang punya hak lah, atau memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PJ. Ya kita nggak masalah sebagai upaya misalnya
dengan berbagai motif ya, ada pihak-pihak dengan berbagai motif menginginkan putra daerah yang menjadi PJ dengan alasan bahwa mereka lebih mengenal karakter kita, lebih mengenal kultur kita, lebih mengenal kekhususan yang dimiliki oleh Aceh. Ya, kita apresiasi, nggak masalah. Tapi kemudian ini kemudian digoreng jauh lebih jauh lebih dalam lagi, yang bahkan sudah melampaui akal sehat kita, gitu. Sudah mematikan nalar. Orang-orang yang sebenarnya nggak memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PJ pun disebut-sebut sebagai calon PJ. Ya, ini yang kemudian membuat saya merasa, gitu ya? Merasa bahwa ini harus disorot dan harus dilakukan upaya memberi pencerdasan lah kepada masyarakat. Sayang sekali yang terjadi sekarang adalah ada upaya untuk membodoh-bodohi masyarakat ya terkait isu PJ ini. Dan ini ya sekali lagi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya naluri bisnis begitu, naluri mengeruk keuntungan dari. Berarti bisa dibisniskan ini untuk iya, penunjukan penjabat. Iya, makanya itu saya bilang itu ada agen PJ begitu ya. Ya ada orang-orang yang mungkin memiliki relasi lah katakanlah dengan para pejabat. Ya, para pejabat baik di tingkat provinsi maupun di pemerintah pusat, mereka menawarkan jasa. Nah, walaupun sebenarnya para agen ini itu belum terkonfirmasi juga bisa mempengaruhi pengambil kebijakan dalam hal ini nanti. Kalau untuk gubernurnya itu Mendagri dan Presiden, kalau untuk bupati wali kotanya itu gubernur dan Mendagri. Tapi ya, yang mereka tawarkan dianggap sesuatu yang sangat mungkin, sesuatu yang yang rasional oleh siapa? Oleh para pejabat yang hari ini ya nafsu kuasanya sudah diubun-ubun, ya ingin menjadi PJ, baik PJ gubernur, PJ bupati, PJ wali kota. Mereka lah yang menyambut para agen-agen ini. Dan agen-agen ini juga ya di sana ada mutualisme. Ya, mutualisme. Di pejabat-pejabat ini yang saya sebut tadi itu. Nafsu kuasanya sudah diubun-ubun, ya pokoknya saya harus jadi PJ. Berbagai cara mereka lakukan. Salah satunya, ya mereka membaca peluang. Ada agen ini, ada orang yang bisa mengurus ya agar jadi PJ. Dan agen ini dianggap adalah orang yang punya kedekatan dengan misalnya Mendagri ataupun Presiden. Dianggap ya. Tapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Dan umumnya itu memang tidak benar begitu. Ini yang bikin sayang, yang bikin kita masyarakat tertipu ya. Masyarakat tertipu, yang lebih tertipu ini kan para pejabat, ya. Nah, ini problemnya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Ya menyokun awak nyoba kedai kopi di pejabat-pejabat nyampi megam bangai. Nyokun ayo. Tapi mungkin ini bisa saja terjadi karena secara psikologi ketika orang sudah dikuasai hawa nafsu, logika dan nalar itu sudah dikesampingkan. Apa yang terjadi kemudian? Akan terjadi kemudian mereka rugi secara material. Karena agen-agen ini nggak bekerja secara free. Mereka berbayar. Itu bayarannya mahal nggak nih Bang Sak ya? Iya, relatif lah. Ya kan? Ada uang operasional lah, uang ini, uang itu. Nanti dicatut-catut lagi namanya. Ada pejabat yang di sini minta uang untuk ngurus. Kan nggak pernah dikonfirmasi itu. Dan saya sudah terima informasi itu, laporan-laporan itu. Baik pejabat di provinsi, ya kepala-kepala dinas mau jadi bupati wali kota, ada juga ya begitu saya bikin vlog itu kemarin, rame juga itu yang ngirim info ke saya gitu. Ada juga para kadis di kabupaten kota ingin jadi PJ bupati, pengen jadi PJ wali kota. Mereka pergi ke Jakarta buat ngurus, jumpa entah siapa. Tapi kan PJ bupati sama wali kota kan diusulkan sama gubernur nih Bang Syak ya. Betul, inilah yang saya bilang. Agen dekat sama gubernur dong, bukan lagi ke Mendagri. Kalau misalnya PJ gubernur, oke. Iya, itulah yang saya bilang ya, nafsu kuasa itu telah menghilangkan nalar, mematikan nalar, ya mematikan logika. Ya itu dia. Ya, karena kalau kita berbicara PJ itu berbicara gubernur dulu. PJ gubernur, kalau kita berbicara regulasi, itu nanti diusulkan 3 orang oleh Mendagri ke Presiden. Presiden memilih 1 orang. Ya. Nah, setelah PJ gubernur ditunjuk, nah PJ gubernur inilah yang akan
mengirim ya untuk setiap kabupaten kota. Ya, kalau tidak salah ada 20 kabupaten kota juga di tahun 2022 ini yang PJ juga nanti, PJ Bupati, PJ Wali Kota. Atau PJ Gubernur yang akan mengusulkan para pejabat. Ya, umumnya kalau kita lihat selama ini kan biasanya kalau PJ Gubernur itu pejabat di provinsi memang. Nah, tapi hari ini siapa yang jamin bahwa pejabat yang saat ini menjabat di provinsi, para kepala dinas, para kepala biro, ya, pokoknya eselon 2 lah, ya masih terus menjabat, ya? Atau jangan-jangan begitu ditunjuk sebagai PJ ada mutasi duluan begitu. Walaupun ada syaratnya apa? Izin Mendagri. Apakah izin Mendagri sulit bagi seorang PJ? Enggak, kan PJ ini nanti anak buahnya Mendagri. Nah, jadi ini sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini adalah upaya-upaya yang satu ya menghabiskan energi untuk hal yang tidak penting sebenarnya. Ya, Abeh Badri, Pak, dan itu terjadi di Aceh ya. Terjadi di Aceh. Dan ini biasa nggak terjadi di setiap tahun atau setiap pejabat seperti ini, Bang Syakya? Biasa terjadi seperti itu. Misalnya ada pencalonan sekda, ya. Nanti ada 3 orang nama yang diutus. Nah, ini ada aja nih agen-agen yang mendekati 3 orang ini menawarkan jasa untuk kita urus. Ada di Aceh selalu begitu. Ya. Dan itu nggak trauma ya, Bang Syakya ya? Setiap terulang lagi dan terulang lagi. Nah, ini yang terjadi. Ya, saya kasih contoh nih yang sudah makan korban itu kemarin. Pada saat isu mengusulkan calon wagub. Itu beberapa nama kemudian muncul. Bahkan dari partai, bukan partai pengusung begitu. Ya, saya dengar mereka keluarin uang untuk ngurus. Yang keluar hanya surat yang tidak dikenal, tidak sesuai dengan yang disyaratkan lah begitu. Uang sudah habis ratusan juta, ada yang miliaran katanya. Tapi sampai hari ini wagub itu nggak ada. Dan ini juga akan terjadi pada soal PJ ini. Orang-orang yang sekarang banyak mengeluarkan uang, mereka tidak akan jadi PJ. Apa karena berpengaruh? Itu akan terjadi, iya. Itu. Lihat aja nanti. Benar. Apa karena berpengaruh? Karena PJ untuk tahun ini kan 2 tahun setengah nih lamanya sebagai penjabat. Karena pemilu ya, 2024. Ini juga satu problem lagi ya. Ada ketidakpahaman, ya, tidak memahami regulasi secara komprehensif, secara utuh begitu. Ya, mereka menganggap kalau saya diangkat PJ hari ini sampai nanti pada saat sudah dilantik gubernur definitif atau bupati wali kota definitif baru berhenti. Aturannya nggak begitu. Oh, dia aturannya PJ bupati, PJ gubernur itu masa jabatannya hanya 1 tahun. Nah, boleh dipertimbangkan untuk diperpanjang. Siapa yang mempertimbangkan? Presiden melalui Mendagri. Ya, kalau gubernur ya PJ gubernur. Ya, begitu juga dengan PJ bupati wali kota. Siapa yang mempertimbangkan? Mendagri. Jadi nggak otomatis dia menjabat selama 2 tahun atau 30 bulan lebih lah waktu itu. Karena pelantikan kan nanti sudah tahun 2025. Ya, walaupun pemilihannya di Desember di 2024. Kan proses tahapan pilkada itu baru selesai di 2025. Jadi memang panjang. Panjang ya untuk daripada sebelumnya ya, Bang Syakya ya? Panjang. Kalau yang sebelumnya kan hanya misalnya nih saat pilkada 2017, itu hanya beberapa bulan Pak Sudarmo waktu itu. Ya, beliau Dirjen Polpum di Kemendagri ditunjuk sebagai PJ hanya berapa bulan karena gubernur dan wakil gubernurnya cuti ikut pilkada. Nah, kalau ini panjang. Nah, siapa yang akan jadi PJ? Nggak ada jaminan bahwa dia akan menjabat selama masa transisi itu dia terus. Bisa saja dirotasi kan? Itu kewenangannya pemerintah pusat. Orang misalnya nih gubernur, ya 1 tahun, dia dirotasi, dia dipindahkan. Dikasih PJ daerah lain misalnya. Untuk Aceh, dikasih dirjen lain atau pejabat eselon 1 lain. Nah, jadi nggak ada jaminan. Apalagi misalnya nih ya, berhitung, ada yang berhitung juga begini. Ini kita jadi PJ di Aceh 30 bulan lebih, 3 tahun anggaran, ya, atau minimal 2 tahun anggaran dengan APBA lebih 10 triliun, ya, 15 kalau sekarang 16 triliun lebih. Membayangkan
Wah, ini untung besar. Ada pihak-pihak yang kemudian mengiming-imingkan itu. Ya, mereka minta uang untuk ngurus sekian miliar. Merasa nggak berat. Karena apa? Masa jabatannya panjang, APBD yang dikelolanya besar. Bisa bisa ditarik balik lah nanti dari. Nah, ini kekeliruan karena tidak paham. Nah, kekeliruan, ketidakpahaman inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para agen, para calo. Ya. Calon PJ. Ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, kemudian muncullah nama-nama lain yang disorong-sorong. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nama-nama ini muncul itu karena ulah para agen itu. Jadi agen itu nggak bisa dibasmi nih Bang Zaki ya? Ya enggak lah, itu kan mainnya di belakang layar. Jadi ya, orang itu ada mutualisme tadi. Secara tertutup ya? Iya, di belakang layar. Nggak ada itu yang main terbuka. Tapi kan ya terbaca juga. Kadang-kadang ada media juga yang berperan sebagai agen. Saya lihat di sini kan. Ya ada yang angkat-angkat telur lah. Ya tokoh-tokoh yang mau dia. Jadi apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi begitu? Ya, misalnya kemudian muncullah nama-nama yang sebenarnya secara regulasi dia nggak memenuhi syarat. Seperti yang Mina sebutkan tadi, siapa? Bapak Adli Abdullah. Ya, kalau kita lihat posisi dia sekarang, dia tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PJ. Kenapa saya bilang begitu? Posisi dia sekarang itu staf khusus Menteri ATR. Ya, Menteri Tata Ruang dan ATR ya, Menteri Tata Ruang dan ATR. Staf khusus. Ya, bukan staf ahli. Saya ingin menerangkan bahwa jabatan staf khusus ini itu bukan jabatan struktural eselon. Nah, jabatan staf khusus ini adalah jabatan yang hak prerogatif menteri lah. Ya, nggak perlu diusulkan ke presiden. Hak prerogatif menteri untuk menunjuk. Nah, biasanya kalau menterinya itu dari parpol, staf khusus ini mereka pengurus parpol dari menteri tersebut. Nah, kebetulan aja Pak Sofyan Djalil ini kan menteri dari profesional. Ya, beliau pakailah Adli Abdullah ini mungkin kan dianggap profesional kan, punya pengalaman di bidang hukum adat. Ya kan begitu. Padahal pada posisi staf khusus lain juga dari parpol, Pak Taufikul Hadi, Ketua Nasdem Aceh, staf khusus Menteri ATR juga. Ya. Nah, itu yang saya ingin terangkan itu, bahwa staf khusus bukan jabatan struktural, apalagi eselon 1. Ya, memang hak keuangan dan fasilitas yang diterima setara eselon 1B, setara dengan staf ahli. Okay. Itu yang perlu dicatat. Kalau kemudian dia berbicara, nanti tiba-tiba bisa diangkat jadi eselon 1 misalnya. Ada syaratnya juga berat, nggak serta-merta bisa. Syarat untuk jadi eselon 1 itu pernah eselon 2. Nah, Pak Adli ini pernah nggak eselon 2? Okay. Nggak pernah kan? Nah, untuk jadi eselon 2 pun harus ikut seleksi terbuka, terpilih nanti 3 orang, baru diusulkan ke presiden. Nah, itu proses-proses itu rasanya sudah nggak mungkin lagi terjadi dengan jangka waktu yang sudah sangat singkat. Jadi itu tidak logis sebenarnya. Tapi ini kan disorong-sorong terus, digoreng-goreng terus. Ada pernyataan, ada rilis, ya mengangkat ini lebih layak, ada polling muncul lagi polling. Pollingnya dibikin oleh tim sendiri, di-share oleh tim sendiri, dipilih oleh tim sendiri, bikin sor sendiri. Dan nanti kecewa sendiri ini ya, Pak. Ini kegilaan yang terjadi di Aceh hari ini, saya nggak habis pikir. Ya, kemarin juga sempat Pak Rektor Unsyah itu juga mau didorong jadi PJ Gubernur. Oke, Bang Saya, Anda sudah menjelaskan tadi bagaimana sebenarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur itu diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media dan juga sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan berlaku. Dan juga penjelasan pasal 201 ayat 9 ya, pemirsa PTM, pejabat gubernur atau bupati wali kota masa jabatannya 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama. Dari pernyataan Bang Saya tadi bahwa ada beberapa nih calon yang diusulkan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, ini kira-kira kalau menurut Anda siapa nih yang kalau dari Aceh yang betul memenuhi syarat gitu? Ya, kalau kita berbicara memenuhi syarat dulu ya. Kalau berbicara memenuhi syarat, saya dengar itu ada 4 ya dari Aceh yang memang jabatannya eselon 1, Pak Indra Iskandar, Sekjen DPR RI, Pak Safrijal, Dirjen Adwil, Kemendagri, kemudian ada Pak Takwala nggak masuk? Pak Takwala masuk sebenarnya karena dia eselon 1B kan.
Masuk. Tapi menurut saya secara syarat masuk. Tapi menurut saya presiden atau pemerintah pusat itu agak berat juga menunjuk sekda. Bayangkan ya kalau sekda ditunjuk jadi PJ gubernur. Dia sekda, dia PJ gubernur. Karena nggak boleh mundur dari jabatannya sebagai sekda. Oh, artinya kalau misalnya Pak Tawal udah penjabat, dia nggak boleh menjabat Nggak jadi boleh. sekda? Tetap jadi sekda, harus. Nggak bisa mundur dari Nggak sekda? bisa mundur dari sekda. Karena apa? Karena dia mundur dari sekda, artinya dia mundur dari eselon 1, artinya hak dia untuk menjadi PJ hilang. Ini terikat ya. Dirjen pun ditunjuk jadi PJ gubernur itu dia nggak bisa mundur dari PJ gubernur atau kecuali dia dipindahkan ke posisi jabatan tinggi media yang lain. Oke. Kalau dia hilang jabatan eselon 1-nya, hilanglah hak dia menjadi PJ gubernur kalau dalam konteks gubernur. Kalau begitu juga dengan PJ bupati wali kota ya eselon 2 ya. Kalau dia hilang jabatan eselon 2-nya, hilanglah hak dia menjadi PJ bupati wali kota. Nah, itu yang harus dipahami. Ini problemnya sekarang kenapa gorengan-gorengan soal PJ ini begitu masif luar biasa. Ini karena pemahaman orang secara regulasi ya, apalagi kemudian dipolitisasi. Nah, juga haus kekuasaan ya Bang Sak. Tadi Iya, ada dua orang lagi, siapa nih Bang Sak ya? Iya, ada Pak Jarwansyah kalau tidak salah nama. Saya nggak, nanti saya mohon maaf kalau salah nama, itu di BNPB. Satu lagi saya lupa namanya, disebut-sebut di Kementerian PU. Dan keempat orang ini Anda melihat bahwa ini orang Aceh semua. Ya, itu orang Aceh ya. Tapi kalau ditanya kepada saya, peluang mereka menjadi PJ probabilitasnya itu 50-50. Saya melihat ya, karena harus diakui ini adalah ya sesuai regulasi, ini adalah mutlak otoritas ini ada di pemerintah pusat. Ya soal harapan masyarakat ingin disampaikan, ya sah-sah saja, silahkan saja menyampaikan harapan. Tapi ini mutlak nanti ke Mendagri ya, siapa yang mau ditunjuk ke Aceh dia usulkan ke presiden 3 orang. Tapi itu mekanismenya. Tapi saya yakin presiden itu sudah punya orang nanti. Oke, Bang Sak, Iya. Anda berkata bahwa ini punya otoritas tertinggi ya, presiden dan juga Mendagri dalam Mendagri, ya. pemilihan penjabat. Kalau untuk gubernur. Kalau untuk gubernur ya, Nah, kalau Anda sendiri bupati, Mendagri, melihat ini sebagai MPO Aceh, bagaimana seandainya nanti kalau misalnya penjabat yang ditunjuk oleh presiden itu tidak memenuhi kearifan lokal sendiri yang misalnya bukan orang putra daerah Aceh, itu Ya. seperti apa? Apa untung ruginya nih Bang Sak ya? Iya, Ditunjuk. kalau biasanya begini ya, kalau kita terlalu mendramatisir nanti jadi resisten juga pada orang yang non Aceh ya. Saya pikir nggak harus seperti itu. Bagi saya begini, mereka yang ditunjuk adalah pejabat eselon 1. Secara karir mereka sudah sangat panjang, pejabat senior, ya kan? Nah, adaptasi mereka terhadap berbagai tentu punya pengalaman yang panjang. Nah, tidak akan sesuram yang kita bayangkan. Nah, kemarin itu ada Pak Sudarmo yang pernah berpengalaman jadi PJ, dia bukan orang Aceh, latar belakangnya militer. Ya, saya pikir nggak ada problem yang sangat sangat signifikan lah di Aceh. Tidak ada masalah yang kemudian tidak teratasi lah begitu, walaupun dalam durasi waktu yang singkat ya. Saya pikir Apa penjabat bisa diisi oleh TNI atau Polri? Karena kan dari segi undang-undang amanah undang-undang itu berbeda nih, Bang Sak ya. ya itu harus dipahami. Ini juga satu hal yang tidak dipahami secara sempurna. Ya, bagus ditanya. Ya, TNI Polri itu tidak boleh jadi PJ kepala daerah, apakah gubernur maupun bupati wali kota, jika masih menjabat sebagai pejabat struktural di TNI Polri. Contohnya ya para Kapolda, para Pangdam, ya itu kan pejabat struktural TNI Polri. Ya, atau kalau di Mabes sana kan banyak jabatan-jabatan, asisten operasi dan sebagainya macam. Kalau di Mabes Polri ada kepala divisi, kadif-kadif yang bintang-bintang 2 itu. Ya. Tapi mereka, undang-undang juga yang membolehkan bahwa TNI Polri ini dapat dikaryakan ke jabatan sipil yang setara. Bintang 2, jabatan tinggi madya. Ya. Bintang 1, jabatan tinggi pratama. Jadi itu bisa dikaryakan. Seperti kasus Pak Sudarmo, beliau kan dikaryakan dulu. Dari TNI dikaryakan ke jabatan sipil, ditunjuk sebagai Dirjen Polpum, Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri. Nah, pada saat dia menjabat sebagai, dia ditunjuk
sebagai PJ Gubernur Aceh waktu itu bukan karena TNI-nya, karena jabatan dia sebagai Dirjen yang merupakan jabatan eselon 1, ya, jabatan tinggi Madya. Nah, di daerah lain pengalaman juga ada, misalnya Pak Muhammad Iriawan, waktu itu dia bintang 3, jabatan tinggi utama atau Madya lah. Dia sebagai Sestama Lemhanas, Sekretaris Utama Lemhanas. Beliau ditunjuk jadi PJ Jawa Barat. Sah-sah saja, kenapa? Jabatan yang mereka emban pada saat itu bukan lagi jabatan struktural TNI Polri, tapi sudah jabatan sipil. Nah, ini yang harus dipahami. Oh, kalau misalnya nih ada Jenderal Pulan, ya, Presiden mau dia ditunjuk jadi PJ Gubernur Aceh, boleh nggak? Boleh. Kapan bolehnya? Ya Presiden pindahkan dulu. Dipindahkan, dikasih tugas. Artinya ada prosedur ya? Ada proses. Prosedur yang ada proses agar bisa menjadi pejabat gubernur ini. Bisa, misalnya ditunjuk salah satu dirjen di kementerian apa begitu. Sudah jadi atau jadi deputi, jadi sekjen. Oke, Bang, saya tadi Anda sudah menjelaskan tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang pejabat gubernur ya. Artinya harus tinggi madya dan punya prosesnya secara undang-undang. Nah, apakah cukup dengan itu nih Bang Sakya? Karena kan harus ada kriteria lain yang memang memenuhi syarat untuk menjadi pejabat khususnya untuk di wilayah Aceh nih, Bang. Iya, kalau tadi itu kan syarat-syarat administratif, ya, secara negara, secara regulasi apa hanya dilihat dipenuhi, ya kan? Ya tentu ekspektasi yang kita inginkan secara politis, mereka punya pengalaman, mereka punya kapasitas dan untuk mampu mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh, ya. Katakanlah seperti itu. Ya mereka harus mampu memahami kultur masyarakat, ya. Terlebih penting lagi karena kita bersifat otonomi khusus, mereka harus mampu memahami kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus di Aceh. Itu penting. Ya kan? Atau penjabat ini yang terpilih bisa membuat anggaran, mengesahkan anggaran, atau sama seperti memang gubernur sebelumnya, dia hanya melanjutkan estafet kepemimpinan atau seperti apa? Bisa, atau ada hak khusus? Apa perbedaan power nih, PLT, kemudian penjabat juga, atau pejabat definitif? Mungkin, saya minum dulu sedikit. Oke, mungkin Anda bisa menjelaskan Bang saya, karena ini agak rancu, ada 3 perbedaan yang mana mempunyai kekuatan atau powernya. Kalau gubernur definitif itu kan memang dipilih oleh rakyat ya, melalui pilkada. Ya, dia kewenangannya sudah diatur oleh undang-undang. Ya, kewenangan gubernur, ada haknya, ada kewajiban, dan ada kewenangannya apa aja kan begitu. Nah, PLT ini dia adalah pelaksana tugas. Nah, pelaksana tugas ini wakil kepala daerah yang kepala daerahnya tersangkut masalah hukum atau meninggal dunia, ya kan, berhalangan tetap lah, bahasa undang-undangnya itu berhalangan tetap, ya, berhalangan tetap. Apakah dia nggak bisa bertugas lagi karena sakit yang mungkin kayak stroke itu, seperti yang terjadi ada yang lagi sakit seperti Aceh Bener Meriah itu kan berhalangan tetap walaupun beliau tidak bermasalah hukum, tidak. Nah, itu bahasa hukumnya berhalangan tetap tadi. Ditunjuklah PLT, pelaksana tugas. Nah, biasa wakil kepala daerah. Nah, kalau misalnya ini wakil kepala daerahnya juga kosong, baru ditunjuk PJ. Nah, PJ itu diatur dalam, nah kalau konteksnya adalah ada pilkada, itu ada diatur dalam undang-undang pilkada. Siapa yang ditunjuk. Nah, dalam undang-undang ASN juga ada berbicara siapa yang berhak menjadi PJ kepala daerah begitu. Jadi ada 2 undang-undang. Jadi ketiga-tiga ini mempunyai power yang sama nih Bang Satya. Secara substansi powernya sama sebenarnya ya. Dia berhak membahas mengusulkan anggaran. Semuanya punya hak. Berhak melantik kepala dinas. Tapi di mana yang keterbatasannya? Terbatasannya itu nggak mutlak, misalnya ketika mau melakukan mutasi pejabat. Nah, itu harus minta izin dulu ke Mendagri begitu. Ya, misalnya untuk mutasi pejabat, untuk yang dia ada edaran, surat edaran dari BKN, ya kepala daerah itu yang sifatnya memindahkan pegawai ya, yang jabatan tertentu lah, jabatan tinggi itu, jabatan tinggi Pratama, jabatan tinggi itu harus dengan izin Mendagri. Ya, sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Ya, gubernur definitif pun untuk mutasi-mutasi itu diatur juga dalam undang-undang ASN. Ya misalnya ya,
seseorang yang sudah ikut fit and proper test, JPT ya kalau para kepala dinas provinsi, mereka itu ketika sudah sudah dilantik, dia 2 tahun nggak boleh dimutasi oleh gubernur. Kan diatur juga. 2 tahun baru boleh dievaluasi. Kecuali misalnya dia melanggar hukum, atau meninggal dunia, ya, atau berhalangan tetap. Nah, itu kan nggak jauh-jauh amat beda kewenangan yang mereka miliki. Nah, jadi nggak jadi soal, saya pikir kalau soal itu. Ya, kalau bagi saya yang penting ya bukan siapanya sekarang. Kita butuh orang, ya siapa aja, mau dia orang Aceh, bukan orang Aceh, yang penting dia sayang sama rakyat Aceh. Hampir 5 tahun pemimpin yang ada di Aceh itu berkhianat pada rakyat Aceh. Saya ingin menyampaikan kepada para calon PJ, ya, kalau kalian ingin melanjutkan pengkhianatan yang dilakukan oleh rezim selama ini, kami rakyat Aceh akan lawan kalian para PJ. Itu yang harus kita beri warning secara keras dan tegas kepada para PJ. Artinya menurut Anda selama ini tidak ada memang pemimpin yang memang betul-betul pro ya, pada saya ingin rakyat Aceh. katakan bahwa pemerintah saat ini di bawah di bawah Nova Iriansyah begitu. Ya, pemerintah Irwandi Nova, periode Irwandi Nova, dan di bawah Gubernur Nova saat ini. Ini pemerintah paling gagal. Pemerintah paling zalim pada rakyatnya. Indikatornya apa? Angka kemiskinan 4 tahun hanya turun 0,4%. Yang berturut-turut menjadi termiskin ya. Termiskin di Sumatera 6 kali berturut-turut. Mega Silpa 4 kali berturut-turut terbesar dari 2018, 2019, 2000. Nah, kita berharap siapapun yang menjadi PJ gubernur ke depan, ya, apa yang terjadi dengan rezim sekarang itu tidak diulangi. Mereka betul-betul sayang pada rakyat Aceh. Ya, saya tidak perlu uraikan bagaimana sayangnya, silahkan diterjemahkan sendiri oleh siapapun yang jadi PJ di Aceh. Itu yang kita ingin Artinya sampaikan. Mendagri juga Presiden harus melihat nih, cek dan recheck dulu ya, Bang saya soal siapa kita yang berharap juga Presiden dan Mendagri memberikan warning kepada siapa saja yang dilantik di Aceh untuk memperhatikan ini. Baik. Jangan lanjutkan beban penderitaan rakyat Aceh selama 4 tahun lebih yang sedang dirasakan seperti ini. Tapi ini kan melanjut estafet kepemimpinan ini, Bang. Betul. Melanjut ke estafet kepemimpinan Pak Nova selama 2 tahun ya. Kalau kita bilang kan ini masa melanjutkan, tetapi yang namanya gubernur itu punya kewenangan yang berbeda. Dia mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu? Mau kebijakan yang sayang pada rakyatnya atau kebijakan yang mengabaikan rakyat? Baik, Bang Zakia, terima kasih Bang saya sudah memberikan penjelasan yang sangat urgen kepada pemirsa PTM di rumah. Mungkin Bang saya akan menyampaikan hal-hal penting, mungkin terkait agen-agen ini yang paling penting ya, Bang saya, agen-agen yang menjadi korban tadi sesuai tema kita. Ya, saya ingin mengingatkan ya satu kepada para pejabat di seluruh Aceh, baik yang di provinsi ataupun termasuk yang di pusat lah, yang ingin jadi PJ gubernur, ya tolong berhati-hati. Ada banyak agen-agen yang sekarang mendekati Anda, mereka menjual melisan kepada Anda, ya, haba mangat, haba mameh, ya. Anda nanti tidak akan keluarkan uang untuk biaya operasional dan sebagainya. Ujung-ujungnya Anda tidak jadi PJ, uang habis, nanti ujungnya nangis sendiri. Jadi kena PHP. Kena PHP. Ya, jadi itu yang saya ingin ingatkan kepada para pejabat di Aceh. Awas, agen PJ sedang gentayangan. Oke, baik Bang Zakia, terima kasih sudah bersedia di PTM ya, nge-PTM. Baik pemirsa PTM, begitulah ya yang disampaikan Bang saya. Semoga agen-agen ini tidak lagi memperalat pejabat yang ada di Aceh, dan sebenarnya penjabat itu ditunjukkan oleh Mendagri dan juga ditunjuk oleh Presiden. Nah, maka tidak ada istilahnya Anda membayar sesuatu yang memang tidak ada kepastian. Semoga ini memberikan jawaban yang sangat urgen kepada masyarakat kita orang Aceh biar nggak dibodoh-bodohi. Baik, silakan tonton channel PTM setiap hari Senin dan Kamis, dan juga jangan lupa like and subscribe. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.